Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarik Araman. NIM saya 1903010251. Kelas Manajemen Jesuris semester 3. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke. Yang pertama, di sini saya akan membahas dua materi. Yaitu yang pertama itu mengenai leverage. Leverage yang kedua itu mengenai tentang struktur modal. Oke. Yang pertama kita bahas tentang leverage. Oke. Apa yang dimaksud dengan leverage? Yaitu suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menginvestasikan, memperoleh sumber dana. Hal tersebut disertai dengan biaya tetap atau fixed cost maupun beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, kita mengenai tentang fungsi leverage. Yang pertama, dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa. Lebih jelas lagi, tentang financial leverage juga dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan, leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Yang kedua, namun sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko kerugian bagi perusahaan. Sebab apabila jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Oke, lanjut. Pentingnya leverage. Yang pertama, leverage merupakan teknik penting yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dalam melakukan pendanaan dan keputusan investasi. Tugas memilih kombinasi investment yang paling cocok untuk kebutuhan dana pembiayaan perusahaan ini merupakan bagian dari leverage. Kedua, seorang manajer keuangan harus memperhitungkan keterbatasan dari teknik leverage sebagai berikut. 1. Teknik leverage keuangan gagal untuk memperhitungkan biaya implis dari suatu utang. Menurut teknik ini, asalkan laba masa depan dari perusahaan melebihi biaya hutang, biaya bunga utang, atau biaya eksplisit, maka utang dapat diandalkan untuk mengumpulkan dana tambahan karena diperkirakan itu merupakan cara termurah dari pembiayaan. Yang kedua, teknik leverage keuangan didasarkan dari premis bahwa biaya utang tetap konstan terlepas dari berapapun tingkat leverage dalam perusahaan. Asumsi ini tidak realistis. Sebenarnya tingkat biaya utang cenderung naik sejalan dengan peningkatan risiko dalam perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Nah, sini kita membahas keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Yang pertama, mengenai tentang keuntungan. Financial leverage akan mencakup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik, jika kondisi penjualan dalam keadaan sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh kepada EPS yang tinggi juga. Oke, kerugian secara umum. Leverage keuangan merupakan aktiva pada sebuah perusahaan yang dibiayai oleh sebuah utang atau juga harta dari perusahaan yang didorong dengan utang. Jika tingkat utang yang dimiliki semakin besar, maka juga akan meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan, sehingga kerugian financial leverage akan menyebabkan perusahaan masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis yang sedang pada masa buruk, karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LF atau bisa disebut juga debt ratio. Risiko yang tinggi dihadapi oleh perusahaan dikonversikan menjadi bentuk lain, yaitu keuangan, dan biasanya keberhasilan pemimpin dari sebuah perusahaan mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan diakibatkan oleh hutang yang digunakan untuk biaya perusahaan. Jika tingkatan hutang semakin tinggi, maka bunga yang muncul dari hutang tersebut juga akan semakin tinggi dan bertambah
berdampak ke risiko keuangan yang tinggi juga. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah sebagai hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek, sehingga modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan pertanyaan kepemilikan perusahaan. Nah, kita bahas tentang fungsi struktur modal. Yang pertama itu memaksimalisasi pengembalian, yang artinya struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemenang saham, ekuitas, dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua itu fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodal yang sehat. Dengan demikian mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang keempat, mengurangi risiko keuangan, menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Yang kelima, meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis, dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang keenam, alat perencanaan pajak untuk perusahaan yang memilih dana utang. Struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman. Yang ketujuh, pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang strategis dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Oke, ini pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal pentingnya alasan, yakni struktur modal bisa sugesti kondisi keuangan perusahaan, bisa mensugesti harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Risiko bisnisnya bisa dilihat. Komposisi struktur modal dengan memperhatikan penentuan komposisi sumber pembelanjaan jangka panjang yang terbaik dari sumber-sumber yang ada, karena komposisi yang baik akan membentuk struktur modal yang optimal bagi perusahaan, di mana akan mempengaruhi pada biaya modal dan nilai saham perusahaan. Lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Ini menurut pendapat saya lebih baik menggunakan modal sendiri, karena kalau kita mau memakai modal sendiri, kita sendiri yang akan menanggung beban dan akan lebih tenang jika memakai modal sendiri. Jika memakai pinjaman atau hutang, kita akan terbebani dengan hutang dan bunganya yang akan meningkat setiap bulannya. Belum juga kita ditagih oleh debt collector atau bank detail. Ini sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.